Nggak ada saringannya dong Pak? Nggak ada saringannya. Nanti kayak misalnya apa namanya? Ini yang dari toilet kan Pak? Kalau dari toilet Apa? enggak kan ini Mas. Ini kan dari toilet, dia kan dari ini sampit dulu Mas. Saya dari apa itu? Septic tank. Tapi dari septic tank kan udah harusnya udah ada itu. Nah, tunggu bentar. Yang dari septic tank ke situ kesininya dia gravitasi atau pakai pompa Mas? Yang tadi tuh ada 7 bak. Pompa. Kemarinnya pakai pompa atau pakai Pompa gravitasi. Kayaknya pompa nggak mungkin gravitasi. iya kan? Kalau pompa berarti saringan ada pusatnya di sono, Iya, yang saya pusat pompa. Jaringan, Bu. Berarti ada 7 pompa, 7 saringan tuh. Ya kalau mau di sini kayak itu mau. Iya kayak honor dong. Iya. Kalian bisa ditambah Mas Agung. Saringan. Saringan kalau kita secara itu sih untuk basket screen ya. Screen cuma ada di grass track doang. Yang ada di grass track. Terus lanjut Mas. Nah ini kan dari toilet, ini dari kitchen, jadi kalau kitchen kan pasti ada basket screen. Nah kalau dari dapur kan biasanya bawa sampah ya, plastik. Nah ibu-ibu di sana dipilih plastik angkut, sampah angkut sampai sini nih, ini manual, ngangkutnya manual ini. Nah ini dia semakin sana nih, ini makin tebal nih berisnya nih, ke sana ke sini makin kecil lemaknya juga. Lemaknya ini kan secara pidana perhubungan dia lurus kan. Makanya pipanya begini modelnya, pipanya. Jadi yang apa lemaknya di sana nggak bisa masuk ke situ. Berapa ini Mas? Nah, 6 pin ya. 6 pin. Nah, dari sini masuk dari yang dari toilet masuk ke equalizer, yang dari toilet dan dari kitchen masuk ke equalizing. Terus yang dari apa maaf? Yang dari laundry dari laundry yang dari laundry masuk ke equalizing. Terus yang dari ini laundry ya. Nah, Ini mana Pak? dari laundry ini, jadi dari laundry sana kan, laundry itu kan nanti dikasih PAC sama polimer, nanti vlog-vlognya mendapatnya di sini nih. Nah, vlog-vlog itu berarti di sudah manual apa? Ini sedotnya secara ini pam nih. Jadi tinggal kita putar dulu, Bang. Kalau yang itu yang sana. Yang belah sana. Yang itu, tuh impornya itu yang itu kalau ini buat nyedot skum skimmer dia kan naik itu naik. Dia kan kayak pelampung dia. Nyedot itunya skumnya. Yang ini. Kalau itu yang buat nyedot lumpurnya. Yang mana? Pipa yang satunya lagi. Iya, buat nyedot lumpur. Nah, terus udah terbebas dari vlog masuk ke sini. Ini masuk ke equalizing jadi. Masuk equalizing ya. Masuk equalizing. Nah, kita potong jalan. Kita ke equalizing. Dari equalizing. Ini coba. Nah, equalizing masuk semua tempat masuk tadi. Equalizing itu saja mengatur ini bisa di-setel. Nah, udah diaduk equalizing, ada pompa equalizing. Nah ini dia. Pompa equalizing itu ada yang udah pompa equalizing. Buat dijual ya untuk pengelolaan udara, pembagi buang. Tadi yang saya bilang tadi supaya ketika dia tidak di jam puncak dia bisa alirannya dari kemudian dari terputar.
berarti kita yang ini juga. Ah, Jadi kita pengecekan itu hampir setiap hari Pak ya, pengontrolan itu ya? Iyalah. ah, iya. Iya, tiap hari. Body itu sana. Bukan yang Bahan. pendidikan body. Ada pendidikan gua nggak bisa kesini. Kan kita mah yang itu doang Mas. Tuh yang saja doang. Bener makanya body. Sekalian itu. Proses pembakaran degradasi di bawah ini juga degradasi ini kan samping ya. Ada sampingnya ini yang akan dan Habis dari aerasi kemana Pak? degradasi Ini sama aerasi juga ada? degradasi kan? Ini aerasi juga kan? Ini aerasi 2. Aerasi 2 masuk ke Dipompa berarti? enggak, dia overflow. 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 Oh, kalau udah Iya. mencapai batas berapa? Ya. Dia Mau mau ke bak sedimentasi. ini bak sedimentasi. Bak sedimentasi. Nah, itu yang tadi dari aerasi yang bawa hasil perombakan, yang hasil perombakan itu hasilnya dia yang tetap di lumpur, terpisahkanlah air bersih dengan air yang mengandung kotoran yang menjadi lumpur, dia naik ke atas, overflow ke sini, di sini, ini overflow di sana. Overflow itu yang pipa coklat ya Pak? Overflow yang pipa coklat. Pipa coklat itu buat ngangkut lumpur. Buat ngangkut lumpur. Iya. Oh. Pipa coklat buat ngangkut lumpur. Oh, dapat tekanan dari blower ya? Nah, yang tadi saya bilang tuh, yang ke Bu Yo. Yo, air lipam ini nih. Ini. Air lipam ini. Ya. Air lipam masuk ke scaffolding. Ada yang masuk ke scaffolding. Ada yang ini kan, dibagi dua nih. Tuh. Nih. Dibagi dua. Ada yang masuk ke Sedimentasi lagi. itu. Aerasi. Gampang aerasi ya, gampang aerasi. Yang seperti saya bilang tadi, jadi nggak perlu tiap hari. Ini yang di apa? Ah, Bak apa namanya bak Pak? sedimentasi, bak pengendapan. Kasih tulisan ya Pak? Kayak Hah? gitu Pak. Kasih Oh iya, pelabelan ini belum. nomor prosesnya gitu. Enggak. Yang ini Cuma satu nih. Bak, Cuma satu. Bak sedimentasi cuma satu. enggak kasih nama aja. Ini Oh, iya. sedimentasi ya gitu aja ya. Bak sedimentasi ini namanya Ini ada ya? Ini termasuk juga ya Pak ya? Bagian ya? masuk ya. Ini kan nah, itu overflow masuk bak pengendasi ini bak pertama, dua, tiga. Jadi dia ngaduknya ini. Ngaduknya. Dari sini. Terakhirnya di mana Pak? Nah, ini dari klorin masuk ke bak effluent. Yang di bak biru itu terus dipompa. Ini dipompa Pak? Nah, ini Effluent pump. Pak filter ini. Ini pompa filter. Ya, filter ini. Itu yang effluent pumpnya itu di bawah. Effluent pumpnya di bawah apa gimana? Lampungnya ya, lampungnya di bawah. Oh. Lampungnya di bawah. Ini. Effluent pump ini. Effluent pump yang mana? Yang ini? Ini effluent pump keceluk. Itu buat nyacah kan kalau buat kayak pompa celup kan? Iya, pompa. Itu ada guide railnya Pak. Guide railnya, jadi pompanya diangkat pakai Yang apa itu? pakai tambangnya. Iya iya iya. Ini ada guide-nya, jadi enak udah ada relnya. Kan untung enak. Nah, ini filter pump masuk ke sandwich filter. Nah ini kalau bisa ya, tergantung sih Pak, tergantung kanan. Jadi filter sensor dan filter itu dia dibahas dan di rinsing kan. Kapan harus back? Ini working pressure di
Nah, dia di walking pressernya dia tiga empat ya. Ya. Yang hitam bar, yang hitam bar ini 3. 1, 2, 3, 4. Nah, dia kalau lagi kerja 2 atau 3 ya. Ya. Tapi kita ngelihat dia rajin saat pressure lagi bekerja dia saat di 4 sampai 5, waduh berarti ini udah mau mampet ini. Yang Harus dibersihin. set filternya. Kalau udah mau di ya. Backwash. Kalau udah mendekati 4 sampai 5 Iya. Nah ini. Nah ini kalau lagi filter ini kan ininya nih. Iya, panah. Nah, ini anak panah nih. Nah ini dia lagi filter. Mengering air yang dari sini. Ini modenya Nah, ini normalnya ke sini nih. Ini nih filter nih. Apa? Filter nih, tuh filter. Filter. Walking pressure-nya 2, 3. Berarti dia lagi filter, lagi lancar. Tapi ketika 4 sampai 5 namanya filter lama-lama jenuh kan, banyak kotoran. Iya. Dia naik nih, pressure ngeden. Kalau nggak di 5, waduh buru-buru di wash. Di backwash tuh. Ini di backwash nih. Ini backwash tulisannya. Backwash di samping melihat pressure, lihat buangannya. Buangannya kemana Pak? Buangnya ke nih. Buangnya ke slat. Ke pompa ke tangki slat. Nah, secara kasat mata nih dia. Ini gasnya. Udah bening belum? Oh, udah bening? Oh, ini soal ini. Nih. Soal holding tuh, Mas. Slat solding itu. Dia bening nggak? Terus udah turun belum tekannya? Iya. Nah, kalau udah bening dicuci, rinsing. Ini rinsing. Di rinsing. Tuh. Itu panah. Fast rinsing itu dibilas. Iya. Jadi kalau ini proses kerjanya kan nyaring, Iya. nyaring kan. Iya. Nah, kalau backwash kebalik, bersih dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas dia. Ini kalau udah, Pak. Kalau Hah? udah di rinsing. Udah di rinsing, lihat lagi bersih nggak? Sampai Iya. bersih, sampai bening. Terus? Berarti balik. Kalau udah ini Filter. Nah, ini juga kalau dia kapan harus backwash, dia juga misalnya pressernya udah ngeden ini. berarti udah intinya 45. gini, Pak, yang filter tank itu prosesnya sama kayak pertama. Iya sama. Pas ini juga Ah. apa nih? Kalau pas kita ngerjain yang ini, kalau lagi normal, filter, ini filter juga. enggak, Pak, kalau kita kan ini normal kan semua. Ini filter semua nih. Ya, kalau kita bos yang ini, Nah, filter sir. ini dulu kan. Kalau ini dulu, ini posisinya apa? Ini nggak Ini apa-apa. normal Ini aja. Masih Filter. filter. Tapi kalau mau backwash ini harus bersih dulu kan. Iya. Ini udah filter. Nah, kalau udah filter di backwash. Berarti urutan Ini udah bersih kan? Udah bersih di backwash. Di backwash. Ini kalau nggak rajin-rajin di backwash nanti mampet ya. kalau nggak rajin di backwash. Kalau nggak rajin-rajin di backwash. Berarti intinya yang step pertama sama Sama. pertama sama kedua sama ya? Sama. Dia sampai bening. Iya, oke. Dia emang harus ini harus secara mata melihatnya. Ambil aja gelas. Bersih ini belum bening. Nah dulu belum selesai backwash. Terus saya sampai bening. Gelas tuh. Udah bening. Cuci device rinsing, fast rinse. Terus sampai bersih pakai Backwashnya tadi sampai bersih apa ada enggak paku ya. nggak terlalu waktu? Yang backwash dulu sampai berapa menit? Berapa menit? Sampai 5 menitan ya? sekitar segitu kali. 5 menit nggak apa-apa.
Enggak sampai bening lah. Bening aja yang bagus. Sama itu pertama kali di rinsing dia Berarti urutannya kalau udah bos bening baru ke rinsing. rinsing sampai bening juga. Sampai bening juga. Oke. Oke, udah bersih kan, udah dicuci kan? Ya. Balik lagi. Udah Pak. Ya, Kalau yang ini buat apa, Pak? nah ini buat ngambil kualitasnya. Sampelnya. Sampel. Ini sampel. Oh, bisa dilihat dari itu. Boleh kualitasnya. Ada 3 kan? Ini belum di filter. Ini buat ambil sampel. Ntar ini Filter. Ini mau ngeliat hasil kualitasnya. Nanti kan bisa bayar nanti. Belum bisa nggak sampai. Sama langsung juga. ini Pak. Ini manual nih. Ini manual. Ini bekas hujan apa orang bersih? Nah, ini kan udah bersih nih. Water tank ini. Ini bisa buat siram taman. Yang ini kan? Nggak ada. Apa buat? Yang hasil ini kan, Pak? Hasil yang bersih ini masuk ke tangki ya. Ini lagi buat Yang taman tadi. tapi katanya Tadi kan enggak? katanya kayaknya buang Ini yang buangan keluar kan, Pak? buang nanti berarti harus dipakein filter tank filter tank water filter Iya. karena kan udah secara praktek tadi harus dibuang jadi Berarti di sini terus motornya. di sini nanti pasangin. Iya. Hah? Manual. Manual apa ya? Olahraga. Nggak usah Pak. Pak, minta dipasangin selang Pak. Nanti bikin Iya. ini kan terpesannya ini. Terpesannya ini. Terpesannya ini. Ini kapasitasnya 6 liter per jam kan. Kalau maksimal dia 6 liter per jam kan. 100% nih. Nah, kita pakai yang 40%-nya dulu. 40%. Kalau maksimal dia 6 liter per jam. Jadi ini mana itu? Nih, itu netes sampai 1 jam dia jumlahnya 6 liter. Iya. Kalau maksimal 100%. Itu yang netes. Nah, karena kita coba pertama kali dia angka 1% dulu dengan catatan 4%, tapi ini airnya aku bikin larutannya 1 kilogram dulu nih, air 300 liter 1 kilogram belum diaduk. 1 kilo klorin sama 300 liter air. Ini cucinya full 300 liter nih. Iya. Jadi klorinnya Jangan lama nggak terlalu masuk. Itu kan kaporit itu kan air. Iya, bubuk. Bubuk jatuh larut pakai sampai larut. Nah udah tuh dengan dosis karena dia dosis nggak ada yang matematis ya. Bapak ngisi ini kapan, Pak? Ngisi ini sama yang chemical yang sana kapan? Pengisiannya. Nanti saya tanya Kalau ntar emang itu ya, Pak, apa itu dari RSUD dikabarin biar sekalian itu ya. betul harus kabarin. Nah 300 liter 1 kilo kita coba. Nanti kalau hasilnya tercapai mikrobiologinya tercapai, biologi tercapai, amoniaknya tercapai sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup, nanti udah jadi pekatik dosisnya sama itunya sama persentase dosisnya itu. Berarti kalau 40% kan 50% aja 3 liter per jam ya. Ya kan 100% Yang dulu. berarti kalau 5 kalau 400 sekitar 2,5 liter per jam kan. Dan tapi nanti lama-lama pasti dia naik. Udah berapa bulan, uji sampel lagi, wah biologinya hampir mendekati kan kalau bagus ini 30 ppm kan, biologinya 30 ppm, mikrobiologinya udah kayak 1000 mas. Bisa udah 1000 ppm ya. Kalau udah mendekati 1000, waktunya harus ditambah lagi dosis tambah lagi, tambahin ngambil lagi
Mending tekan ke sono iku. Apa sampai dulu. Bisa diatak-atik. Itu masuk berarti baru tahu nih ya. Iya, sini biar tahu kan. Ini cuma ngelongok kan. Loncat lah. Hah? Loncat. Suruh loncat. Loncat. Siapa tahu kamu nyemplung. Masih kemana gua. Kepleset. Minta sama satu kalau Oh, iya. Jadi kita mana sini. Mana ini. Mana? Pak, itu sand filter sama karbon filternya gantinya berapa itu sekali, Pak? Apa? Sand filter Sama karbon filter. sama karbon filter di media berapa kali? Ganti media. Ganti media memang itu. Yang ini yang penting. Yang penting yang karbon. Kalau ini kan nggak sering-sering di tepos. Nah, Sudah ada pasir kan, kalau udah kotor kita bersih dong. bersih lagi. Bisa nggak pasir. Kalau sama pasir itu udah nggak punya daya ikat apa istilahnya ion exchange. Normalnya paling bagus berapa, Pak? Full mana gorengan? Ini kan udah di backwash kan, udah di backwash. Ternyata dia masuk juga udah ganti setahun sekali kayaknya. Setahun sekali. Tapi kalau ini kan masuk baru. Enggak, biasanya normal apa tuh bagusnya setahun sekali. Ya wes. Sudah normal. Hmm. Ini kan baru nih. Iya. Sakit baru. Paling setahun setengah ya? Penuh-penuhnya mulai 2 tahun. lagi kali ya. 2 tahun. Iya. Iya. 2 tahun. Berarti 2 tahun, habis itu penggantian selanjutnya setahun. Ah, 2 tahun selanjutnya tahun 1 ya. 2 tahun lagi udah mulai rame kali ya. Nah, misalnya udah serah terima tuh 2 tahun setelah serah terima ganti aja, ganti karbon aktif. Ganti karbon aktif. Ini apa ya kayak Apa ya? Lu gugen. ya berapa sih? Mati dulu. Bukan. Kok nyala? Kita diambil karbon aktif. Udah ntar sama bapak aja paling lah. Pasir karbon Iya, pasir. dalam Ini pasir silika. oh ini pasir silika. Pasir silika. Jadi mulai dari atas kecil, ke bawah besar, tengah kecil. Nah ini di dalam karbon aktifnya ada pasir silika juga. Ini ada itunya, ada gravel juga supaya karbon aktifnya nggak ikut Kedorong. sampai keluar. Kalau yang Popeye maka garjanya apa buat apa itu? Tadinya kan buat siram taman, cuma karena kita tahu setelah NSB mengajukan PDLH udah nggak boleh buat siram taman, akhirnya dipakai buat buang ke saluran kota. Saluran kota. Jadi ini kalau kita setelah buka pompa otomatis buang ke Ya, saluran kota ya. Ini kan ada itunya di mana? Dia tidak mati. Kalau dia pas posisi levelnya berapa, dia hidup. Nah ini ganti-gantinya kerjanya kita 15 menit sekali. Sama kayak blower itu setiap 15 menit sekali. Nyala. Ya. Itu timer berarti, Pak? Hah? Itu timer apa? Itu apa di atas? Ini pressure switch. Kalau dia Kayak pressure switch. kalau dia ngeden dia mati. Berarti ini udah otomatis buang Otomatis. Ya. Tapi ini belum dibuat karena peraturan baru peraturan dari DLH itu baru kemarin itu baru Ini perawatannya pertama apa, Pak? Yang ini blower, kalau perawatannya paling 9 kali buka ini filter. Filter kan? Filter.
silencernya ini filter silencernya kan ada kayak ada busa mas ya. Iya, filternya itu kan. Busanya di apa kayak kita motor kayak kompresor. Iya. Soalnya kan dia Habis itu? Ini kan ada intake fan ya. Dia nih ngambil udaranya dari luar. Oksigennya masih banyak, diserap ke dia, didistribusikan ke bak aerasi. Jadi nggak pengap, dia dapat oksigen murninya dari sini. Makanya dibuat dia arahnya ke sini. Mas Supri, belum ada itu bearing. Nah ini nanti untuk cara perawatan yang kemungkinan di setiap bolehlah per 2 minggu sekali gitu kan, supaya pengecekannya juga diperhatikan itu. Untuk pengecekan lo per 2 minggunya itu bisa untuk pembersihan silencer gitu kan, silencer filter. Dan untuk perawatan secara pergantian oli itu kan bisa dihitung dari per 3000 jam runningnya si blower gitu. Biasanya rata-rata berapa ini? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Iya, Per 3 bulan ganti oli. Dengan bulan gitu kan. Dia jadi per 3 bulan. Namun secara operasional prosesnya itu sampai per 3000 jam. 3000 jam atau ya perlu lagi 4 bulan ya 3 bulan sekali lah. Iya. Itu pergantian oli ya, pergantian oli. Untuk spek olinya itu nanti kalau misalnya butuh pencatatan nanti di Biosan menganjurkan gitu kan untuk syarat olinya. Cuman untuk Biosan biasa memakai gitu kan olinya itu oli Gardan Pertamina SAE 90. Ini buat SAE 90. SAE 90. Yang 5 liter deh. Oh yang 5 liter Iya, yang 5 liter. satu itu satu blower. Satu blower. Karena kan ini satu root kan ada dua pengisian oli ya untuk sisi kanan dan sisi kiri. Berarti perawatannya cuma bersihin apa? Iya, Sama ganti oli. Iya betul. Jadi seperti itu aja. Karena kan kalau misalnya dari silencernya itu silencer filter tidak diperhatikan ya, sehingga kan kalau misalnya ada udara-udara atau debu yang kotor, nanti yang dikhawatirkannya sampai masuk ke rootnya. Nanti root si blower takutnya tersumbat sampai macet. Karena jangankan debu gitu kan, debu yang mengumpal. Misalnya ada sekedar serpihan debu doang itu kan debu yang kecil-kecil biasa, dia bakal mampet lama kelamaan. Jadi akibatnya ke itu sini. Iya, silencernya, rootnya dari silencer filter kalau misalnya mau diperhatikan nanti efeknya ke root blower itu. Apa? Iya, ntar masih lama itu. Nah, untuk V-belt sih paling untuk pergantiannya bisa dilakukan per setahun sekali sih. Per setahun sekali. Iya. Karena kan V-belt akan terkikis atau termakan ya kalau misalnya posisi si puli itu sudah bergeser. Kalau posisi puli sudah bergeser kan otomatis dia akan dimakan nih kalau misalnya dalam kondisi running. Nah yang diperhatikan juga nanti kemungkinan perhatian kecilnya ya itu diperhatikan dari segi pulinya. Pulinya itu kan lama kelamaan kan ini si blower kan akan running selama 24 jam ya walaupun bergantian secara bergantian gitu kan dari pengaturan timer. Cuman lama kelamaan dia kalau misalnya panas ditakutkannya gitu kan ada pemuaian gitu kan di bagian pengeras pulinya sampai pulinya bergeser. Nah yang dikhawatirkannya itu makanya untuk perhatian kecilnya ya kemungkinan bisa dilihat dari segi kasat matanya aja posisi di beltnya itu dalam posisi center atau dulu enggak. Ini Pak, ini kan kita terakhir kadang di dalam waktu jangka cepat ini 1 hari atau 2 hari masih ingat ya. Nah kalau misalkan kita yang nanti setelah udah ke ahli atau dialihkan ke kita, nanti jika kita ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan bisa menghubungi saya. Bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Hadi. Ya. Bisa itu. Jadi Biosan itu kan sekarang kan melakukan penginstalan atau pemasangan sistem dan equipment nih di STP gitu kan. Nah Biosan sendiri memberikan garansi dalam jangka waktu 1 tahun maupun dari segi equipment ataupun sistem. Nah kalau misalnya ada kerusakan sistem, kerusakan equipment atau dari pompa, unit blower atau kontrol panel yang bukan disebabkan oleh human error dan
kalau misalnya disebabkannya oleh human error dan tidak adanya perawatan, maka garansi akan hilang, akan terputus. Tapi jika misalnya secara perawatan nih dari pihak dinasnya ya, RSUD-nya sudah diperhatikan secara perawatannya, dan untuk kalau misalnya kerusakan tidak memperbaiki dengan sendirinya gitu kan, menunggu dari pihak yang pihak biosan yang mengatasinya. Nah itu garansi masih ada dalam di lingkup biosan. Nah, tapi misalnya kalau misalnya ada kerusakan di pompa nih dari pihak RSUD, yang menunggu biosan gitu kan, ini kayaknya masih bisa nih diperbaiki gitu kan, padahal itu masih di dalam garansi gitu kan. Nah kalau misalnya perbaikan dilakukan oleh pihak RSUD tanpa diketahui oleh biosan, itu garansinya akan hilang. Apalagi misalnya sampai pompanya rusak gitu kan, terkendala yang besar. Berarti intinya semua unit maksudnya STB ini yang di dalam ruangan ini setelah kita melakukan maintenance. Nah untuk blower saya akan operasionalkan gitu kan, dia akan running satu running dan satu standby gitu kan posisinya. Nah dia sekarang kan ada beroperasional di blower 1 gitu kan, operasional di blower 1 dan blower 2 posisi auto dia akan standby. Tapi jikalau misalnya si blower 1 dalam kendala trip, walaupun secara timer harusnya beroperasional pada blower 1 dulu nih ya. Nah, dia akan otomatis langsung backup di blower 2. Saya contohkan ya. Ini kan lagi running di posisi blower 1, blower 2 off ya. Saya akan indikator trip kan ya. Posisi blower 1. Ya masih ting-ting kan. Dia langsung jelasin itu aja deh, gak apa-apa mas. Ntar kalau emang itu kan. Ini posisinya nanti kalau misalnya blower 1 sedang running ya, Iya. terus dia trip, otomatis dia akan backup. Langsung otomatis pindah ke blower 2. Ya, contohnya gini aja dah. Saya otomatis di blower 1 ya. Ya. Nah, blower 1 saya off nih. Dia langsung backup ke blower 2. Oh iya. Dan kalau misalnya blower 1-nya sudah operasional lagi, dia akan langsung oper lagi ke blower 1. Oh, sesuai timer kan berarti? Ya, sesuai timer. Nah, untuk pompa ini indikator selector switch-nya, dan dia akan operasional juga secara otomatis dengan pelampung atau floating switch ya. Kalau misalnya air sudah mencapai batas level, otomatis dia akan membuang ke saluran kotak. Ini posisi auto. Nah ini juga sama secara fungsinya ya. Ya kayak tadi juga. Kalau misalnya pompa effluent 1 bermasalah, trouble gitu kan, pompa 2 akan backup. Nah seperti kayak misalnya ini kan posisi running ada di blower di effluent 2 ya, pompa effluent nomor 2. Dan kalau misalnya pompa effluent walaupun kondisi otomatis, dan dia akan mati kalau misalnya sudah mencapai nomor 2 posisi palem pada semua nih